Sak pertama tersunahan itu dawam wudu. Nabi kena dawam wudu terus menerus dalam keadaan berwudu. Entah kita dalam keadaan sembahyang ataupun endek sembahyang, tetap itu tersunahan berwudu. Jadi tidak ada waktu yang tidak dalam keadaan bersuci, tidak dalam keadaan suci. Karena marak bahasan hadis di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis kursinya, ketika beliau mengatakan kepada Nabi Musa, ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsak. Ini Musa, andai mak kamu Musa ni mau musibah, andai mak mau musibah sedangkan kamu sedang keadaan batal wudu, mau tebing balak, tebing musibah sedangkan dalam keadaan hendak berwudu, hendak menyekam keadaan bersuci, anggap waliyadzubillah sakit dan mungkin waliyadzubillah kecelakaan atau musibah apapun balak sandi temilik. Nabi bahasan Allah Ta'ala, fala talumanna illa nafsak. Maka dendek ya salaan kecuali kesalahan diri. Salaan diri mau balak, lama mau musibah, saya suruh hendak menyekam berwudu atau dalam keadaan bersuci. Nabi pesan di dalam kalimat niki, insyaallah lamun terus dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu, ya terus dalam keadaan selamat. Ya kena. Lamun tetap itu jaga wudu teniki, ya terjaga si Allah Subhanahu wa taala langan balak, langan mara bahaya, langan musibah. Ya pun terkena Nabi Allah Musa, lama mak mau musibah kemuliaan mak Nabi Musa bu ndik menyelam keadaan berwuduk, maka dia ndik salaan aku, salaan diri. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ternyata dengan saat girang dawam wudu niki atau terus dalam keadaan berwuduk niki, Nabi Muhammad sampun berbahasa, dum ala taharati yuwassi'u alaika ar-rizq. Tetap ke dawaman wudu, insyaallah yang luas rezeki bahasa Rasulullah. Ini kita terkunci kan. Lamun mele murah rezeki, lamun mele murah rezeki, lamun mele luas rezeki niki, ndak lelah lalu entan terboyak, maka dum ala taharah yuwassi'u alaika ar-rizq. Niki bahasan Rasulullah, bukan bahasan ulama, bukan bahasan tiang. Pada jaga uduk terus menerus, maka Allah ya temuraan rizki. Marak bahasan Tuan Guru Haji Subki Sasaki Rubin ketika nak acara niki. Mele murah rezeki menjamaah bahasan. Salah satu cara pun mele murah rezeki adalah tetap damawan wudu niki. Ada nedek potok-potok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah pengajian Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari niki Allah Subhanahu wa taala masih memberikan tiang pelunggu sami sehat wal afiat.
Alhamdulillah di pagi hari yang ndek panas ndek hujan niki pelonggom sami insyaallah mudah-mudahan tetap tekican sehat, panjang umur, murah rezeki. Nggih. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebih-lebih mungkin niki adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan disida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gawe sak paling belik le bawon dunia ni adalah gawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita begawe seluruh dunia menghaulkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perayaan Maulid Nabi Muhammad niki. Walaupun perayaan Maulid Nabi niki adalah perkara baru yang dimana sebelumnya secara nyata tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi yadullu ala aslin amin. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki masuk ke dalam kriteria dalil-dalil umum yang contohnya sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lakukan. Minimal bahwa setiap jelo Senin niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ia berpuasa. Maka Rasulullah mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa. Apakah kemudian temilu puasa? Maka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada perintah mengatakan harus berpuasa. Menunjukkan kesenangan terhadap lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki bisa dalam bentuk apapun selama tidak melanggar syariat. Bisa dengan rawah kodek-kodek lebali, bisa dengan bersedekah, bisa dengan berinfak, bisa dengan pina acara gubuk sebagai simbol persatuan di masjid niki mengadakan Maulid Nabi besar-besaran. Malahan para ulama bahasakan Nabi jaje kanduk baren samun tepina niki berkah. Asalkan ketika kita pina niki kita niat. Sampunan niatan kena untuk tuan guru nggih. Sampunan ketika pelonggom sami lawan pina jaje, pina empak, pina nasi untuk perayaan Maulid niki sampunan. Nah niki ada yang samu tuang guru A, tuang guru B tu jamaah nggih. Niatkan saja pelonggom sami ya keniat mangkin tiang gorok empak, gorok manok, ya kepinak kanduk, ya kepinak jaje, ya keniatan, ya kegawean Nabi Muhammad. Niki ya niat nggih. Ya kahaulan Nabi Muhammad. Ya bahasan pelonggom sami ketika ya gorok manok mulai pinak kanduk kance tanak nasi niki niat ya kehaulan Nabi Muhammad, maka makanan niki berubah ya jadi makanan sak berkah. Lamun anak bija jarim pelunggum sami sak keluar makanan niki karena sampun niatan untuk haul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah anak niki akan jadi pasu. Asalkan niat niki sak paling penting dulu nggih. Maka sampunan pelunggum sami ketika pinak jaje, pinak baren, pinak empak hanya niatan untuk tuan gurun doang, untuk jamaah sekalian niki. Sisaan masih untuk bapak, sisaan untuk bija jarim, sisaan untuk saya dah untuk keluarga. Kenapa? Karena makanan niki adalah makanan yang barokah. Niki bahasan para ulama. Jadi arak sak tak angkat terjauh jok masjid, arak samud adik si pelunggum sami dek balik saya terkelur dimakan oleh anak jari pelunggum sami. Karena nasi niki adalah nasi gawean Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki panjang seandainya kita akan membahas tentang Maulid. Mudah-mudahan insyaallah tuan guru mungkin yang akan mengisi adalah Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Suratman Hamid, beliau dari Janepria nggih. Dan insyaallah dalam perjalanan menuju ke Masjid Pelunggum Sami niki.
Kalau tiang mungkin akan lebih banyak membahas, melanjutkan pembahasan sasampun terbahas minggu kemarin. Masih diingat niki ibu-ibu? Masih diingat doa dengan setelah berwudu? Masih diingat nggih? Sampunan ya ingat doang, sampun dah amalan endah. Wah, keamalan sekali dua telu. Nggih, sak penting wah dah amalan. Karena ndek man selesai pembahasan tiang tentang doa. Baru sampun hafal doa, bu piran tokak berdoa dalam keadaan apa to kayak berdoa. Ada tendek salah paham. Mengartikan pegawaian sunnah kanca pegawaian sak wajib. Bu mungkin tiang akan membahas tentang sunnah-sunnah dalam perkara-perkara kita gawe wudu niki. Bukan sunnah-sunnah di dalam gerakan wudu, bukan. Piran tahu tak sunnah-sunnah dalam keadaan berwudu niki maksud tiang. Al-Imam Nawawi Al-Jawi beliau mengatakan yundabu idabatul wudu'i lima warada fil hadithil qudsi. Sak pertama tersunahan itu dawam wudu. Nabi kena dawam wudu terus menerus dalam keadaan berwudu. Entah kita dalam keadaan sembahyang ataupun endek sembahyang, tetap itu tersunahan berwudu. Jadi tidak ada waktu yang tidak dalam keadaan bersuci, tidak dalam keadaan suci. Karena marak bahasan hadis di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsinya, ketika beliau mengatakan kepada Nabi Musa, ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsak. Ene Musa, andai mak kamu Musa ni mau musibah, andai mak mau musibah sedangkan kamu sedang keadaan batal wudu, mau tebing balak, tebing musibah sedangkan dalam keadaan hendak berwudu, hendak menyekam keadaan bersuci, anggap waliyadzubillah sakit dan mungkin waliyadzubillah kecelakaan atau musibah apapun balak sandik temilik. Nabi bahasan Allah Ta'ala fala talumanna illa nafsak. Maka dendek ya salaan kecuali salaan diri. Salaan diri mau balak, lama mau musibah, saya suruh hendak menyekam berwudu atau dalam keadaan bersuci. Nabi pesan di dalam kalimat niki, insya-Allah lamu terus dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu, ya terus dalam keadaan selamat. Ya kena. Lamu tetap itu jaga wudu teniki, ya terjaga si Allah Subhanahu wa taala langan balak, langan mara bahaya, langan musibah. Ya pun terkena Nabi Allah Musa lama mak mau musibah kemuliaan mak Nabi Musa bu ndik menyelam keadaan berwudu, maka dia ndik salaan aku, salaan diri. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ternyata nggih dengan saat girang dawam wudu niki atau terus dalam keadaan berwudu niki, Nabi Muhammad sampun berbahasa dum ala taharati yuwassi'u alaika ar-rizq. Tetap ke dawaman wudu, insyaallah yang luas rezeki bahasa Rasulullah. Ini kita terkunci kan. Lamun mele murah rezeki, lamun mele murah rezeki, lamun mele luas rezeki niki, ndak lelah lalu entan terboyak, maka dum ala taharah yuwassi'u alaika ar-rizq. Niki bahasan Rasulullah, bukan bahasan ulama, bukan bahasan tiang. Pada jaga uduk terus menerus, maka Allah ya temuraan rizki. Marak bahasan Tuan Guru Haji Subki Sasaki Rubin ketika nak acara niki. Mele murah rezeki jamaah bahasan. Nah, salah satu cara pun mele murah rezeki adalah tetap damawan wudu niki. Ada nedek Kemudian
Selanjutnya wajtanib fi wudu'ika sab'an. Jauhi pitu perkara di dalam pelunggum sami ketika berwudu. Jauhi niki bukan berarti kemudian membatalkan wudu. Jauhi niki maksudnya adalah perkara-perkara niki bisa menghukumkan makruh wudu pelunggum sami lamun sampai gawein pitu perkara niki ketika tiang pelunggum sami berwudu. Sak pertama bahasa Imam Al-Ghazali, la tanfud yadaika fatarushu alma. Dendek napiaran mun wudu niki napiaran sebenarnya buat tutur-tutur iman onos-onos ketis-ketis nggih. Dendek ketis-ketis untuk sudut ni ketika duduk jarin bu bekas sudut niki bu jarin mustakmal jarin sak lain tu tiap napiaran tu tolu air niki. Dan lamun tak uduk dendek sampai tutur lain bakat dengan lah. Ima nayang milu tutur lain ngetik. Niki kata beliau dendek sampai imam niki terlalu banyak gerakan ketika wudu sampai bekas wuduk teniki kemudian jatuh hujung napiaran. Misal lamun tak wuduk dek bak niki tak wuduk lek bu jari bu ono sudut niki mercik nojo ke bak niki, di mana bak niki misal ande nak ia kurang 2 kolah maka jarin dek nesah si wuduk karena naik niki kurang 2 kolah karena sebab percikan naik terlalu keras dan terpercikkan. Niki bahasan para ulama. Kemudian wala taltum wajhaka wala ra'saka bil ma'i lutman bal ta'khudhul ma'a bi kaffayka wa taghsilu wajhaka bihima ma'an wa tamsahu bihima ra'sak. Kedua, ketika uduk niki jangan memukul-mukul wajah pelunggum sami kanca ongkok ketika duduk. Maksud niki adalah dia dapat memukul-mukul meneh kenan nggih. Ketika muduk terlalu keras kena. Tak pun mana kan. Niki yang tidak boleh. Okay. Jangan sampai ketika pelunggum sami wuduk niki marah niki terlalu keras. Tak pun mana kan. Ya sampai napiaran ongkon masih mun keras-keras tenanuun. Wala taltum. Lafoma niki dalam bahasa Arab artinya tempeleng. Ana altum walidai misal saya nempeleng orang misal. Jadi dia marah model dengan tempeleng entan ya. Marah model aku jadiin model dalam. Ndek pokok menek naik niki wah jadi naruh kan kana kode kan sauduk kana kode kan tok punya menek kan ya niki yang tidak diboleh bukan tidak dibolehkan niki bisa memakruhkan wuduk pelunggum sami. Kemudian sak ketelun wala tatakallam fi athna'il wudu'i. Baru sak ketelun adalah dendek wuduk sambil ngeraos. Nggih. Dendek wudu sambil ngeraos bila uzrin tanpa uzur. Lagu lamun arah hajat jak kanggun. Misal mungkin nyikeun wudu nggih. Bu ina ambekuih. Dengan tawak ambeku kuih. Searan dengan lamun tekuih dengan tawak niki haram hukum kita ndak nyaut. Maka dalam keadaan berwudu, assalamualaikum munin dengan toak tu. Maka pelunggum sami walaupun dalam keadaan berwudu, waalaikumsalam. Lagu nyikan berwudu makin. Senina nyikan berwudu. Tekuih si semama nanti nduk. Dia ndak juduk kan saniki je. Selesai juru wudu lamun saniki. Jadi lamun dia uzur maka temakruhan itu berbicara ketika tu wudu. Wala yukrahu al-kalamu lahu walau min 'arin li'annahu kallama hani yauma fathin maktas. Jadi selamun ara uzur syar'in baru dia kanggo ngeraos sambil wudu. Lagu ara sopot dengan laun misal dalam WC umum laun salon berwudu salon bergosip. Nggih. Salon berwudu salon raos barang sandek napiaran dek perlu untuk terawas. Niki yang memakruhkan wudu. Tapi kalau dipanggil sama guru, terpanggil si dengan toa, atau misal pelunggum sambil ketika wudu arah ingat dengan ya anteri misal kan,
hal-hal yang sifatnya niki urgent penting, maka kanggot itu napi aran ngeraos sambil berwudu. Lamun memang niki ara uzur syar'i. Kemudian wala tazid fil ghusli ay al-masih ala 3 marrat wala tanqus anha fa inna dhalika makruhun illa li'udhrin ka'an dhaqa al-waqtu bihaythu law ishtaghala bit-tathlith la kharaja al-waqtu fa hina idzin yuhramu at-tathlith aw qalla al-ma' bihaythu la yakfika illa lil fardhi fa tuhramu hina idzin az-ziyadati alaih. Niki kemudian saat selanjutnya dendek rombok basuhan niki sampunan ya rombok basuhan niki melebihi 3 kali. Rombok basuhan niki melebihi 3 kali. Mulai langan besok ime, kemudian napi basuh muka, basuh tangan sampai lek naeng niki, maka sampunan ia lebih besok niki basuhan niki lebih dari 3 kali. Lamun lebih sampai 3 kali, bahasan para ulama niki makruh hukum wudu tiang pelunggu sami. Maka berembe lamun ya kurang, okay. Berembe lamun kurang langan telu, ndek sampai telu lagu kurang langan telu, maka kanggon ia terbisuk sekali masih kanggon niki minimal ka'an dhaqal waqt. Misal andeng kia besok uduk keniki ima naik muang keniki sampai 3 kali yang keluar waktu ada yang tak kebiasaan telat sembahyang ya lebih waktu dengan napiaran waktu sembahyang niki langan zuhur yang tamu jo kasar lah nak sampai ya uduk 3 kali, maka dalam keadaan niki cukup terwuduk sekali doang, maksud sekali basuhan. Atau air niki ya kedik lalu, ya kedik lah. Ande ente ya besok nane air niki dia nak cukup sita uduk lem nak 3 kali, maka kanggon ya besok sekali doang. Atau misal air sekedik lewek kancon tuduk, dendek mele mesak mau sunnah doang lagu batur dia mau uduk misal, maka dalam posisi marak niki kanggot kita bait sak wajib doang, kita napiaran basuh hanya sekali. Atau nggih malahan bahasan beliau para ulama niki anda tak paksa nita sampai ya basuh 3 kali dalam posisi buk ni yang sugul waktu ya lebih waktu zuhur niki lamun tak paksa nggawe sunnah niki gawe sampai 3 kali basuhan niki haram hukum bahasan para ulama. Haram hukum ya gawe sunnah niki lamun nak gara-gara ne bu yang sugul waktu. Kemudian atau misal pelungguh sami ketika itu ya wudu menyempurnakan wudu sak sunnah niki, akan tetapi kemudian kita akan meninggalkan sembahyang jamaah mulai takbir, mulai dengan takbir. Lebih afdal antara aku ya kenane wudu basuh 3 kali kanca ya kemilu berjamaah li awal takbir kanca imam, maka para ulama membahasakan lebih afdal itu milu takbir pertama kanca imam. Lamun itu misal anda tak 3 kali ente basuh wudu niki dalam setiap basuhan wudu niki ketinggalan serakaat misal sembahyang ketika kita berjamaah, maka sampunan ya gawe sa sunnah. Dahulukan adat mau berjamaah li awal rakaat li takbir sak pertama bersama imam. Niki posisi lamun tia wudu pelunggum sami sak gawe sunnah. Kemudian niki dibahasakan oleh para ulama wala tukthir sabbal ma bihaitsu yazidu ala ma yakfi.
Maksudnya adalah jangan terlalu berlebihan memakai air. Dendek terlalu berlebihan memakai air. Ma yakfi al-'adhu wa in lam yazid 'ala thalath. Jadi lagu ia lewe ahik ke lebong ko ni nggih. Dakaan nggih. Ndak bisa dijadikan alasan kemudian lewe ahik bu ya te israf bahasa kita nggih. Berlebih-lebihan di dalam memakai air ketika bersuci. Andin pun pelunggum sami berada berwuduk dengan air laut. Ya duduk kanci air segara. Kalau air segara ni kipila lalu kalau kan itu tak wuduk. Itu pun tetap ndak terkandung itu israf di dalam berwuduk. Ndak terkanggu berlebih-lebihan memakai air niki ketika berwuduk. Makanya misal pelunggum sami di ledeng niki di masjid. Lamun tak wuduk niki sunnah kadu air sekedik-kedik. Jadi sak behan nak keran niki. Selesai kun le ansat terik di bani sak tanu. Sak napiaran. Sak ada maksud iman niki. Maka lebih bagus air niki sebenarnya dia keluar sedikit saja. Niki lebih afdal dibanding tiap behan niki keran niki bun sugul lewe-lewe air niki. Dikhawatirkan kita masuk ke dalam alhamdulillah. Dikhawatirkan kita nanti akan masuk ke dalam israf memakai air niki. Berlebihan kadu air, harapan kita ada sama sunnah di dalam berwudu, akan tetapi jadi makruh wudu karena terlalu berlebihan memakai air ketika pelunggum sami berwudu. Walau ala syatti nahrin fadzalika makruhun idza kana bimujarradil waswasah. Andin pun itu ya uduk si air napiaran, air sungai bahasa. Air si mak uduk tetap napiaran ya ndak kanggo ya berlebihan. Nah, kemudian wala tatawadda bil ma'il musyammisi. Dendek berwudu isi air sak bakat isi cahaya matahari. Kecilang genit menek ketika lamun berbicara. Jangan berwudu kadu bekas air sak bakat isi mata al-ma'ul musyammis. Air sak napiaran bakat si matahari kemudian benang naik niki. Benang naik niki panas naik niki. Maka niki dimakruhkan untuk dipakai berwudu. Napi sebab ya buat ndek tebing. Bahasa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah, "Ya Aisyah, la taf'ali fa innahu yurithul baras." Dendek bait berwudu kadu air sa onos jelo air matahari. Air matahari niki karena bisa menyebabkan al-baras. Bisa menyebabkan penyakit belang bahasa. Lamun bait misal onos. Kemudian dari hal niki para ulama berbahasa begitupun lebih bagus dendek kadu mandi nggih. Dendek kadu bisu apapun air sak panas isi matahari niki. Niki tidak bagus dipakai untuk yang berkaitan kancu tubuh tiang pelunggu sami niki. Berembe lamun tadean bare samping kah beneng. Nah lamun kah beneng tulak hukum. Lamun engkah beneng, engkah panas, tulak hukum tidak ada masalah. Kemudian wala tatawadda minal awani as-safriyah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Bentar lagi. Nggih. Allah. Allah. Ya, alhamdulillah al-mukarram Bapak Tuan Guru Haji Suratman Hamid sampun rawuh le
Gedeng Pelonggom Sami. Beliau niki adalah dari Janapria, okay? Tamatan As-Saulatiyah Makkah Al-Mukarramah. Nggih, yang lanjutkan mungkin kemudian wala tatawadda minal awani as-safriyah. Dendek wudu kadu bejana kuningan. Bejana kuningan. Kuningan ni paham belum ni? Bejana kuningan. Lagu kadu minal khazfiyah au al-jildiyah. Bau tekadu salangan kulit, salangan piring, langan kaca niki tidak ada masalah. Kemudian wa fil khabar alladhi rawahu Abdul Razzaq 'anil Hasan al-Kufi anna man dzakara Allah inda wudu'ihi tahhara Allahu jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillaha lam yathhar minhu illa ma asabahu al-ma'. Sesungguhnya barang siapa yang berzikir kepada Allah ketika dia berwudu, akan sampun niki ara napiaran doa-doa di dalam wudu, kemudian Pelonggom Sami setelah wudu kan berdoa. Nabi bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sak berdoa ketika dia wudu, maka Allah akan mensucikan seluruh jasadnya. Maka Allah akan mensucikan seluruh jasadnya. Dan saya sandek berzikir ketika wudu niki, maka marabasan para ulama Allah tidak akan menyucikannya. Nabi bahasa niki para ulama, anna man sammallah awwalal wudu'i tahharallahu jasadahu adh-dhahir wal batin. Saya sebut Allah Ta'ala berzikir ketika berwudu, maka yang tersucian zahir batin si Allah Ta'ala. Faman lam yadhkuri ismallah indahu lam yadhhar minhu illa adh-dhahir. Saya saat wudu hanya dan wah zikir, dan ingat Allah Ta'ala ketika dia wudu, dan wah baca dengan wudu, dan wah ya niat untuk mencucikan zahir dan batin, maka hanya akan sah wudu doang. Sak zahir doang ya suci, lagu sak batin nenten man ya suci. Niki bahasan para ulama. Nggih, alhamdulillah, insyaallah di pertemuan selanjutnya yang akan membahas aran-aran setan, nggih. Aran-aran dengan sak goda tiang Pelonggom Sami, nggih. Niki mudah-mudahan napi aran yang bisa saya sebenarnya searan jadi bu adik sandi bu yang antara anak telah niki aran setan aran sampai pira niki aran sampai 20, nggih. Khawatirlah bu harus kebarang Pelonggom Sami mbe aran setan niki tugasnya goda bagian niki setan sane aran sane goda saniki bu. Lah aran anak keseket tio nih pada sadar niki, nggih. Ya kebarak Pelonggom Sami laun aran-aran sakniki yang jadi acuan tiang Pelonggom Sami, yang mudah-mudahan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari godaan-godaan iblis, godaan-godaan setan siap pinak Pelonggom Sami jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih ampura, alhamdulillah Daniel Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Surat Tuan Hamid LC sampun rawuh di hadapan Pelonggom Sami. Mari bersama-sama kita dengarkan pengajian dari beliau. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi tiang Pelonggom Sami. Dan sebelumnya tiang mau sampaikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kadus kemarin, tiang mohon maaf sampai hari ini belum menyebarkan amplop wakaf tanah niki untuk pada bareng-bareng gotong royong sebagai amal akhirat. InsyaAllah dalam beberapa hari ke depan, atau mungkin kan yang kata sibuk kesik maulid soal, nggih. Jadi mungkin seandainya terlambat, mudah-mudahan bisa setelah maulid, nggih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.